Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Windiandriani dari Universitas Bali Internasional, Program Studi Farmasi Klinis, NIM 180211060. Pada video kali ini, saya akan membahas peluang usaha di bidang farmasi yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Peluang usaha, jika dalam bahasa Inggris, kata peluang itu adalah opportunity, yang dapat diartikan sebagai kesempatan yang muncul dari suatu kejadian. Istilah peluang usaha sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kata peluang dan juga kata usaha. Kata peluang memiliki pengertian sebagai suatu kesempatan yang datang atau sesuatu yang terjadi yang bisa menghasilkan keuntungan. Sedangkan kata usaha dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan tenaga dan pikiran dalam mencapai target atau tujuan. Dengan demikian, peluang usaha itu adalah suatu kesempatan yang datang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Atau dapat didefinisikan sebagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu keuntungan, kekayaan, hingga uang, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Peluang usaha yang dibahas pada video kali ini adalah peluang usaha di bidang farmasi, di antaranya yang pertama, peluang usaha budidaya tanaman obat, yang kedua, peluang usaha pemasaran Simplisia, yang ketiga, peluang usaha pengembangan obat tradisional, yang keempat, peluang usaha bidang makanan, yang kelima, peluang usaha di bidang kosmetik. Peluang usaha pertama yaitu adalah peluang usaha di budidaya tanaman obat. Peluang usaha budidaya tanaman obat di bidang farmasi dapat berupa bisnis biofarmaka dan produsen Simplisia. Yang pertama, bisnis biofarmaka. Bisnis ini berupa produksi dan distribusi tanaman obat baik ke dalam maupun ke luar negeri. Bisnis biofarmaka atau tanaman obat dapat menjadi prospek bisnis yang menjanjikan bagi generasi milenial di Indonesia. Pasalnya tidak hanya sebagai obat herbal, biofarmaka juga memiliki peluang ekspor yang menjanjikan. Selama ini, bisnis biofarmaka maju seiring dengan berkembangnya industri herbal dan gaya hidup back to nature. Untuk itu, dibutuhkan strategi yang tepat agar bisnis tersebut dapat berkembang. Kemudian yang kedua itu adalah produsen Simplisia. Usaha ini itu adalah dengan membudidayakan tanaman obat hingga memprosesnya menjadi bahan Simplisia. Simplisia yaitu bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan Simplisia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Tanaman obat atau dikenal biofarmaka merupakan tanaman yang memiliki khasiat atau kegunaan sebagai obat. Pada peluang usaha ini, farmasi harus memiliki dasar dalam botani farmasi, fitokimia, dan juga fitoterapi. Botani merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tanaman, meliputi morfologi, fisiologi, anatomi, klasifikasi, dan reaksi biokimiawi pada tanaman. Kemudian fitokimia adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan termasuk sayur dan buah-buahan. Sehingga dalam bidang farmasi dapat memiliki kompetensi yang berhubungan dengan pengelolaan obat, termasuk obat tradisional dalam pengembangan mutu ekstrak sebagai bahan baku obat tradisional. Kemudian yang ketiga itu adalah fitoterapi. Fitoterapi itu adalah pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan. Istilah lain dalam fitoterapi adalah pengobatan herbal. Pengobatan herbal merupakan bentuk pengobatan alternatif yang mencangkup penggunaan tanaman atau ekstrak tanaman yang berbeda-beda. Herbal sering disebut sebagai jamu, obat botani, atau jamu medis. Peluang usaha yang kedua adalah peluang usaha pemasaran Simplisia. Peluang usaha dalam hal pemasaran Simplisia di bidang farmasi dapat dilakukan dalam produk Simplisia dan kafe Simplisia. Produk Simplisia ini berupa penjualan Simplisia jadi yang diperoleh dari produsen Simplisia. Dalam usaha ini akan dilakukan pengemasan ulang menjadi kemasan yang lebih menarik.
Kemudian yang kedua itu adalah Cafe Simplicia. Usaha ini tidak jauh berbeda dengan usaha produk Simplicia. Namun yang membedakannya adalah tempat penjualan dan jenis produknya. Tempat penjualan pada usaha ini adalah dengan membuat dan menyediakan sebuah kafe. Pada kafe itu akan dijual minuman-minuman dari bahan Simplicia seperti minuman jahe, minuman rosella, minuman beras kencur, dan lain sebagainya. Peluang usaha yang ketiga adalah peluang usaha pengembangan obat tradisional. Peluang usaha dalam pengembangan obat tradisional di bidang farmasi dapat berupa produk obat herbal dan juga kafe jamu. Yang pertama itu pada produk obat herbal. Pada usaha ini akan dilakukan produksi olahan tanaman obat menjadi suatu obat herbal. Dalam proses pengembangan tanaman obat menjadi obat tradisional memerlukan tenaga yang ahli di bidangnya, seperti farmasi, ahli kimia, ahli biologi, dokter, dan lain sebagainya. Dalam melakukan pengembangan ini tentu harus berdasarkan sumber yang sahih atau valid. Apabila produk berhasil dibuat, maka selanjutnya akan melakukan uji praklinik hingga uji klinik ke manusia, sehingga akan didapatkan izin edar dari BPOM. Produk yang hanya dapat diperjualkan apabila sudah memiliki nomor izin edar resmi dari BPOM Republik Indonesia. Yang kedua itu adalah kafe jamu. Pada usaha ini sama halnya dengan Cafe Simplicia, namun produk yang dijual adalah sebuah jamu. Peluang usaha yang keempat yaitu peluang usaha di bidang makanan. Peluang usaha dalam hal makanan di bidang farmasi dapat berupa memproduksi suatu cemilan herbal. Pada usaha ini dilakukan dengan memproduksi hingga menjual produk cemilan berbasis dengan herbal. Sehingga selain menawarkan rasa yang enak, juga menawarkan manfaat yang akan diperoleh. Contoh cemilan herbal itu dapat berupa coklat daun kelor, snack daun kelor, dan lain sebagainya menggunakan tanaman herbal. Cemilan tersebut dapat digunakan untuk mengganjal perut kosong. Dengan berbasis herbal tentu akan menjadi daya tarik tersendiri. Peluang usaha yang kelima atau peluang usaha yang terakhir itu adalah peluang usaha di bidang kosmetik. Peluang usaha dalam hal kosmetik di bidang farmasi dapat berupa skincare dan body care serta make up. Skincare dan body care pada usaha ini dilakukan produksi, distribusi, pemasaran hingga penjualan produk perawatan kulit, baik itu untuk kulit wajah maupun kulit badan. Skincare itu adalah serangkaian perawatan kulit yang dapat merawat kesehatan dan juga kecantikan kulit. Sedangkan body care itu adalah kumpulan perawatan tubuh yang digunakan untuk menjaga agar kondisi kulit tubuh tetap sehat dan juga terawat. Yang kedua itu adalah make up. Pada usaha ini akan dilakukan produksi, distribusi, pemasaran hingga penjualan produk make up. Bisnis kosmetik diprediksi akan menjadi yang terdepan dalam industri retail untuk beberapa tahun ke depan. Artinya, ini merupakan kesempatan emas bagi yang ingin memulai bisnis ini. Sekian pemaparan dari peluang usaha di bidang farmasi. Berikut merupakan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama, peluang usaha dalam hal tanaman obat bidang farmasi diantaranya bisnis biofarmaka dan produksi Simplicia. Yang kedua, peluang usaha dalam hal pemasaran Simplicia di bidang farmasi, diantaranya usaha produk Simplicia dan kafe Simplicia. Yang ketiga, peluang usaha dalam hal pengembangan obat tradisional di bidang farmasi, diantaranya usaha produk obat herbal dan kafe jamu. Yang keempat, peluang usaha dalam hal makanan di bidang farmasi, diantaranya usaha produk cemilan herbal. Yang terakhir, peluang usaha dalam hal bidang kosmetik di bidang farmasi diantaranya usaha produk skincare dan body care serta make up. Baik, sekian dari penjelasan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian pemaparan presentasi. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.